Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Sadrajana dengan NIM 0903 1282 328035 dari kelas Sirek 6A. Jadi di sini saya akan membahas tentang tinjauan literatur dan juga pendahuluan dari penelitian kami. Hmm. Oke, baik. Di sini ada judulnya yaitu Analisis Pola Keputusan Pembelian Makanan dan Minuman di Tokopedia menggunakan Machine Learning untuk mendukung strategi Customer Relationship Management. Nah, di sini yang pertama itu ada latar belakang atau pendahuluan, di mana untuk latar belakang dan pendahuluan ini kami membahas beberapa hal, yaitu ada fenomena utama, masalah penelitian, solusi yang ditawarkan, tujuan penelitian, dan juga gap research dari penelitian tersebut. Jadi yang pertama itu di paragraf pertama itu ada eh, fenomena atau latar belakang yang telah dibahas di paragraf pertama, di mana di sini ada kata kuncinya, di mana bahwa keputusan pembelian itu eh, merupakan hal penting untuk memahami perilaku konsumen di platform e-commerce karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga, rating, dan juga ulasan pelanggan. Nah, di paragraf pertama ini menjelaskan bahwa di e-commerce ini keputusan pembelian konsumen penting untuk dipahami karena ada banyak beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, lanjut ke paragraf kedua, yaitu peningkatan penggunaan platform e-commerce di Indonesia turut mempengaruhi pola keputusan pembelian konsumen dalam melakukan transaksi digital. Nah, di mana di sini paragraf kedua ini kata kuncinya itu lebih ke peningkatan penggunaan e-commerce di Indonesia menghasilkan perubahan perilaku belanja dan juga menyediakan banyak data yang dapat dimanfaatkan untuk menganalisis pola keputusan pembelian. Nah, pada paragraf kedua ini menjelaskan bahwa semakin banyak orang belanja online, semakin juga banyak data perilaku konsumen yang bisa dipakai untuk penelitian atau diteliti. Nah, lanjut itu di paragraf ketiga, di sini membahas tentang bahwasannya penelitian tentang perilaku konsumen ini sudah banyak, namun masih belum lengkap karena biasanya cuma dipakai satu metode analisis. Nah, di paragraf ketiga ini juga menjelaskan bahwa adanya masalah penelitian kami, yaitu di sini bahwa banyak penelitian e-commerce ini banyak dilakukan sebagian besar, namun masih melakukan pendekatan analisis tunggal dan belum memanfaatkan data ulasan pelanggan secara optimal untuk mengidentifikasi pola keputusan pembelian. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa adanya masalah penelitian yang akan kami kaji di penelitian kami. Lanjut itu di bagian paragraf keempat. Di sini, di sini paragraf keempat yaitu ada jika data ulasan tidak dikelola dengan baik, maka data tersebut hanya menjadi informasi deskriptif dan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung keputusan bisnis. Nah, di paragraf keempat ini menjelaskan bahwa ulasan dan rating sebenarnya penting, tapi kalau tidak diolah dengan baik, manfaatnya untuk strategi bisnis tidak jadi maksimal. Nah, ini juga menjelaskan bahwa kalau misalnya tidak dilakukan penelitian tersebut akan berpotensi hanya sebagai informasi deskriptif. Oke, lanjut itu di bagian paragraf kelima di sini. Di sini menjelaskan bahwa adanya research gap dari penelitian kami. Nah, untuk paragraf kelima ini, kata kuncinya ada di masih sedikit penelitian yang menggabungkan metode klasifikasi dan analisis asosiasi untuk menganalisis pola keputusan pembelian konsumen, sehingga terdapat celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa belum banyak penelitian yang menggabungkan antara net base dan epiground untuk menganalisis keputusan pembelian. Jadi, disitulah letak gap penelitian kami dan juga kami menggunakan association rule mining seperti epiground ini untuk mengkaji bahwasannya dari output asosiasi ini bisa menjadi strategi CRM yang baik di e-commerce. Nah, untuk paragraf terakhir ini menjelaskan tujuan dari penelitian kami, di mana untuk kata kuncinya itu ada di penelitian ini bertujuan menganalisis pola keputusan eh, pembelian produk makanan dan minuman pada platform Tokopedia dengan memanfaatkan pendekatan data mining.
Nah, di mana di sini juga menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian kami ini adalah untuk menganalisis pola keputusan pembelian tersebut dari data mining yang sudah kami lakukan, yaitu eh, dari klasifikasi dan juga asosiasi tersebut bisa menjadi strategi CRM yang baik untuk penelitian kami. Nah, di paragraf ini menjelaskan bahwa adanya tujuan penelitian, metode yang dipakai, dan juga kontribusi dari penelitian tersebut untuk memahami keputusan pembelian konsumen. Nah, tapi belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga penelitian ini menggunakan kombinasi metode Naive-Bayes dan Epigrout untuk menganalisis dan menemukan pola keputusan pembelian pada platform Tokopedia. Nah, jadi untuk beberapa pembahasan yang ada di latar belakang tersebut, itu ada beberapa poin utama, yaitu yang pertama itu ada fenomena utamanya, selanjutnya itu ada masalah utama, masalah penelitian, solusi yang ditawarkan, dan juga tujuan dari penelitian tersebut. Di mana fenomena utamanya itu tadi meningkatnya aktivitas belanja online di platform e-commerce yang menghasilkan banyak data ulasan pelanggan yang dapat dimanfaatkan untuk memahami pola keputusan pembelian konsumen. Nah, yang kedua itu ada masalah utamanya, di mana masalah utamanya itu sering terjadi di mana banyaknya data ulasan pelanggan di e-commerce itu belum dimanfaatkan secara optimal untuk menganalisis keputusan pembelian konsumen. Padahal banyaknya data tersebut bisa menjadi strategi CRM yang baik, yang dimana strategi CRM tersebut akan menjadi penelitian kami. Nah, untuk masalah penelitiannya itu, data ulasan pelanggan belum dimanfaatkan secara optimal untuk menemukan pola keputusan pembelian atau eh, strategi CRM yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun strategi CRM pada platform e-commerce dari data mining yang telah kami lakukan. Nah, selanjutnya itu ada solusi yang ditawarkan, di mana penelitian kami menawarkan solusi berupa pemanfaatan data tadi, data ulasan pelanggan tadi yang melalui pendekatan hybrid data mining dengan mengintegrasikan metode Naive-Bayes dan Crowd untuk mengidentifikasi pola keputusan pembelian konsumen serta penyusunan strategi CRM pada platform e-commerce. Jadi, untuk Naive-Bayes dan Epigrout ini berperan penting untuk outputnya itu untuk menyusun strategi CRM. Nah, jadi untuk tujuan penelitiannya itu ada pada menganalisis pola keputusan pembelian konsumen dari data ulasan pelanggan di Tokopedia menggunakan metode Naive-Bayes dan Epigrout untuk mendukung penyusunan strategi CRM. Oke, mungkin lanjut ke bagian tinjauan literatur. Nah, di bagian pertama itu ada di bagian e-commerce keputusan pembelian dan konsumen. Nah, di mana di sini kami membahas bahwa di bagian sini itu ada menjelaskan mengapa memahami perilaku pembelian itu mengapa menjelaskan fenomena dan faktor mempengaruhi keputusan pembelian itu penting. Nah, di sini di bagian e-commerce ini kami menyediakan membahas beberapa penelitian terdahulu yang dimana penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian di e-commerce ini dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan cuma harga saja. Nah, di mana yang pertama itu kami menggunakan penelitian dari Chen Yang, di mana untuk Chen yang ini, dia fokusnya itu menunjukkan bahwa pengalaman pelanggan saat mengikuti live streaming bisa meningkatkan kepercayaan konsumen, keterikatan pada influencer, keputusan pembelian di e-commerce, dan juga kepercayaan dari live streaming tersebut. Nah, selanjutnya itu dari Zahra et al., di mana untuk penelitian dari Zahra et al. Ini menemukan bahwa influencer marketing, kualitas produk, harga itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada skincare. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada dari Nagina et al., di mana Nagina et al. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh persepsi terhadap produk, faktor demografis, misalnya jenis kelamin dan lainnya, di mana artinya perilaku pembelian tiap konsumen itu bisa berbeda-beda. Nah, jadi untuk kesimpulan pada subbab ini itu menunjukkan bahwa keputusan pembelian konsumen di e-commerce dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga penting untuk dianalisis lebih dalam. Jadi fokusnya itu pada faktor-faktor yang ada di keputusan pembelian konsumen.
Jadi yang kedua itu ada CRM atau Relationship Management, yang dimana pada bab ini menjelaskan mengapa memahami perilaku pembelian penting bagi perusahaan. Nah, jadi untuk di bagian ini kami meletakkan beberapa penelitian terdahulu juga. Yang pertama itu ada Iswanaji et al. Dari Iswanaji. Nah, di mana dari penelitian Iswanaji ini kami menunjukkan bahwa CRM dapat menjadi strategi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan yang akhirnya berdampak pada kinerja perusahaan. Yang kedua itu ada Abdafi, di mana Abdafi ini meneliti bahwa CRM juga dipandang sebagai strategi bisnis yang mengintegrasikan proses internal perusahaan dengan jaringan eksternal untuk menciptakan dan mempertahankan nilai bagi pelanggan. Nah, yang ketiga itu dari Capuano et al. Yang dimana dia meneliti bahwasannya Capuano ini menekankan bahwa keberhasilan CRM itu berkaitan dengan kepuasan pelanggan, kemampuan perusahaan memenuhi harapan pelanggan, dan juga dorongan untuk pembelian uang. Nah, yang selanjutnya itu ada dari Nilashi, di mana Nilashi ini menunjukkan bahwa penelitian juga melakukan penerapan sistem CRM dapat memberikan dampak positif terhadap kepuasan pelanggan dan keunggulan kompetitif, di mana berarti penelitian juga menjelaskan bahwa sistem CRM dikembangkan untuk kebutuhan bisnis, kebutuhan pelanggan, praktik terbaik industri, dan hasilnya memberi dampak positif bagi kepuasan pelanggan dan keunggulan kompetitif perusahaan. Nah, yang terakhir itu ada dari Widi, di mana untuk penelitian dari Widi ini menjelaskan bahwasannya pengelolaan hubungan pelanggan yang baik itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang akhirnya meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, jadi untuk kesimpulan dari subbab ini, CRM ini penting karena membantu perusahaan memahami pelanggan, meningkatkan kepuasan, dan membangun loyalitas. Jadi fokusnya untuk menjelaskan seberapa penting CRM dari penelitian kami. Nah, selanjutnya itu ada di machine learning. Nah, jadi pada tahapan machine learning ini kami membahas tentang pendekatan analisis yang dapat digunakan untuk mengolah data ulasan konsumen, di mana kami menggunakan naive Bayes dan juga eh, association rule. Nah, untuk machine learning ini menunjukkan bahwa machine learning ini cocok digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan memprediksi keputusan pembeli. Nah, untuk penelitian-penelitian yang sudah kami cantumkan itu dari Gong et al., di mana Gong ini menganalisis bahwasannya penelitian ini menekankan bahwa dalam machine learning kualitas dataset itu sangat penting, mulai dari pengumpulan sampai dievaluasi di mana agar model bisa menghasilkan prediksi yang akurat dan reliable dengan strategi yang kami pakai. Nah, selanjutnya itu dari Prasad et al., di mana algoritma machine learning ini bekerja dengan menganalisis data dalam jumlah besar untuk menemukan pola berulang. Nah, di mana Prasad ini memberitahu bahwa penelitian ini menjelaskan bahwa eh, penelitian juga dapat membandingkan algoritma seperti random forest atau algoritma lainnya sebagaimana seperti kami lakukan, yaitu menggunakan Naive Bayes dan association. Nah, selanjutnya itu ada dari Paleus et al., di mana untuk Peleus et al. Ini melakukan penelitian bahwasannya penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan machine learning masih punya tantangan seperti kualitas data, pengembangan model, dan juga implementasi ke sistem nyata. Jadi, untuk kesimpulan dari subbab machine learning ini, bahwasanya machine learning ini dapat digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen, tapi hasilnya sangat bergantung pada kualitas data dan juga pemilihan model yang dilakukan. Jadi fokusnya itu memberitahu bahwasannya machine learning ini dapat dilakukan dan juga digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen berdasarkan metode yang dipakai. Seperti kami itu menggunakan association dan juga naive Bayes. Selanjutnya itu penelitian terdahulu, di mana untuk penelitian terdahulu ini kami membahas penelitian-penelitian yang sudah dilakukan atau menunjukkan metode yang sudah digunakan sebelumnya dan membuka jalan menuju research gap.
Nah, jadi untuk penelitian terdahulu ini kami mengambil beberapa referensi juga, di mana yang pertama itu ada dari Putriasri et al., di mana Putriasri et al. Ini memberitahu bahwa penelitian ini menggunakan data penjualan perusahaan periode 2019 sampai 2022 dan diolah dengan RapidMiner, di mana tools yang kami gunakan itu juga menggunakan RapidMiner. Nah, eh, jadi Putri Asri ini em, melakukan pendekatan menggunakan Naive Bayes yang dimana Naive Bayes itu mencari akurasi, precision, dan juga recall yang dimana hasilnya itu cukup baik untuk mengklasifikasikan kecenderungan penjualan barang dan membantu pengambilan keputusan perusahaan, misalnya pengelolaan stok. Di mana juga kami melakukan Naive Bayes, klasifikasi Naive Bayes di penelitian kami. Nah, selanjutnya itu di bagian Febriani Zain et al. Itu dia melakukan penelitian bahwasanya eh, menggunakan Nehbase itu memprediksi minat beli makanan secara online pada generasi milenial, di mana hasilnya itu eh, menemukan bahwa minat beli dipengaruhi oleh frekuensi pembelian, kualitas produk, pengalaman merek, kemudahan memperoleh produk, dan juga metode pembayaran. Di mana untuk kesimpulan dari penelitian yang ia lakukan, yaitu Nehbase cukup efektif untuk klasifikasi perilaku atau kecenderungan pembelian. Selanjutnya itu ada penelitian dari Paila et al. Nah, ini. Jadi Paila ini meneliti bahwasannya ia melakukan FP Growth, menerapkan FP Growth pada data transaksi penjualan yang tersedia, yang dimana hasilnya itu menghasilkan 13 aturan asosiasi. Di mana contoh polanya itu pelanggan membeli Google Phones cenderung juga membeli wire headphones dan juga USB-C. Di mana manfaatnya itu dapat membantu strategi penjualan, pengaturan tata letak produk, dan juga perancangan promosi. Nah, untuk membantu strategi penjualan atau pengaturan tata letak produk tersebut, memang sering dilakukan menggunakan asosiasi rule, yang juga kami lakukan di penelitian kami. Oke, jadi untuk pembahasan dari tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa adanya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian kami, entah itu dari customer relationship atau metode yang kami pakai untuk melakukan data mining. Baik, sekian penjelasan tinjauan literatur dan juga pendahuluan dari saya dari penelitian kami, yaitu analisis pola keputusan pembelian makanan dan minuman di Tokopedia menggunakan machine learning untuk mendukung strategi CRM. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.